Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh menikmati kebaikan Tuhan. Saya percaya juga saudara saat ini menikmati berbagai kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena itu mari hari ini di Rabu 17 Juli 2024, kita arahkan kehidupan kita untuk sejenak merenungkan firman Tuhan lewat program Renungan Harian Keluarga dari channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan. Memulaikannya, mari kita tunduk dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terpuji Engkau ya Allah kami, Bapa yang hidup di dalam Yesus yang selalu menuntun perjalanan kehidupan kami, menganugerahkan kehidupan, kekuatan, kesehatan, umur panjang. Hari ini kami hendak mendasarkan lagi kehidupan di dalam takut akan Tuhan lewat merenungkan firman-Mu. Memohon terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar dengan hikmat-Mu kami boleh memahami firman, dan firman itu menjadi kehidupan bagi kami, manakala firman yang hidup itu kami hidupkan di dalam kehidupan ini. Ampun kami dari salah dan dosa, di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Sakaria 6, ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan ditulis demikian. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Itulah kebenaran firman yang kita baca, kita merenungkannya dengan tema pentingnya bait Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, digitalisasi mempermudah aktivitas setiap hari, termasuk dalam beribadah. Melalui media sosial internet, orang dapat beribadah, belajar firman, mendengar puji-pujian dari mana saja dan kapan saja, tanpa harus datang ke rumah ibadah atau ke gedung gereja atau bait Tuhan. Masih pentingkah bait Tuhan atau gedung gereja di era sekarang ini? Nah, melalui Nabi Zakaria, Tuhan Allah menyampaikan penunjukan kepada seorang bernama Tunas yang akan mendirikan bait Tuhan. Terjemahan kata Tunas artinya inilah orang. Dan dalam ayat 12 adalah seorang, atau tidak ada kata sandang tertentu di situ, yang bernama Tunas, sehingga ia menunjuk pada Zerubabel yang akan menjadi pemerintah Yehuda dan mendirikan bait Tuhan. Secara eskatologis, Tunas menunjuk kepada Yesus Kristus yang akan mendirikan gereja. Kalau kita membaca Matius 16 ayat 18 berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Saudara, Yohanes Calvin menyebutkan gereja yang kelihatan sebagai suatu wadah yang dibangun secara ilahi, dan di dalamnya Tuhan Allah melakukan penyucian umatnya, pelayanan firman Allah, serta membimbing dan memelihara keanggotaannya. Betapa pentingnya bait Tuhan, gerejanya. Kalau direnung-renungkan, mengapa setelah bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel, perlu ada seruan tentang pembangunan kembali bait Tuhan yang hancur? Nah, ini memberi arti bahwa dengan membangun baitnya, Tuhan Allah sedang memberikan sebuah pemulihan, bahwa tidak ada kehancuran yang tidak dapat diperbaiki Tuhan Allah, yang mau menyatakan kehadirannya lewat hal-hal yang nampak dalam pandangan manusia, dan salah satunya adalah lewat baitnya. Itulah mengapa kita selalu menyebut bait Tuhan sebagai simbol kehadiran Tuhan Allah dalam dunia. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, pentingnya bait Tuhan mengajak kita untuk semakin giat membawa diri dan keluarga kita dalam persekutuan ibadah di baitnya,
merasakan indahnya hadirat Tuhan, mengalami pemulihan-pemulihan. Istilah bangku-bangku kosong gereja dengan kehadiran kita dalam setiap panggilan ibadah. Dalam persekutuan bersama orang percaya di lingkungan gereja, kita dapat belajar dan memahami atau mengalami kehadiran Tuhan Allah yang membentuk kita menjadi gereja yang hidup. Eklesia, gereja itu sendiri dibangun di atas batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata demikian, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri." Tuhan pasti menolong, memberkati kita untuk semakin hidup, menjalani kehidupan ini di dalam kasih Tuhan, termasuk kita selalu merindukan bersekutu dengan Tuhan di dalam bait-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena kasih dan setia, oleh karena berkat-Mu di hari ini, kami boleh ada dalam persekutuan beribadah lewat renungan harian keluarga. Terima kasih atas firman-Mu, firman yang kembali memberikan pencerahan, kembali memberi pemahaman kepada kami semua sebagai umat-Mu, untuk selalu mencintai, untuk selalu merindukan bait Allah, bait Tuhan, gereja, sehingga kami selalu rindu untuk datang bersekutu di rumah Tuhan. Termasuk juga sebagai pribadi kami adalah gereja-Mu. Karena itu kami menjaga tubuh kami, kehidupan kami, untuk tempat Tuhan hadir lewat hati kami yang benar-benar diarahkan untuk Tuhan. Bapa kami di surga, kami berdoa kepadamu, memohon tuntunan dan penyertaan-Mu bagi kami dalam mana kami menjalani kehidupan hari ini. Dalam berbagai tugas tanggung jawab, profesi kami diberkati, dituntun, disertai oleh Tuhan. Kami yang bekerja dengan berbagai pekerjaan, Tuhan berkati. Pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Sebab ternyata juga ada banyak pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu tidak sesuai kehendak Tuhan. Maka dari itu kami mohon kepada-Mu Tuhan, Engkau bawa kami selalu, tuntun kami selalu untuk mengerjakan hal-hal yang berfaedah, hal-hal yang dikenan oleh Tuhan. Di tengah keluarga, dalam persekutuan suami istri, anak dan orang tua, bahkan dalam persekutuan jemaat dan bermasyarakat. Berkati kami semua, berkati jemaat Maranatha Selatan, bahkan semua yang setia mengikuti program renungan harian keluarga ini, diberkati Tuhan senantiasa. Dalam mana melaksanakan pekerjaan tugas tanggung jawab hari ini juga ada dalam penyertaan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati hamba-hamba pelayan-Mu dimanapun berada, diaken, penatua, pendeta, keluarga diberkati oleh Tuhan. Kau juga memberkati komisi atau tim multimedia, secara khusus tim multimedia Maranatha Selatan diberkati oleh Tuhan, dipakai untuk senantiasa dapat mampu melaksanakan tugas panggilan pelayanan lewat media dengan talenta yang mereka miliki. Terpuji nama-Mu Bapa. Perjalanan kehidupan kami hari ini hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, termasuk gereja-Mu dan bangsa negara kami diserahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpuji-puji Engkau Tuhan, ini kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, demikian program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga ini memberkati saudara-saudara, memberi inspirasi, karena itu selalu giat untuk baca firman doa tiap hari, akan giat dalam bekerja. Jangan lupa juga, selalu ikuti Renungan Harian Keluarga. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.